Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustini Nanti Lydia Siburian dengan NIM 42411311008 dari kelas PSPK 24E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos M. Irfan SPD MOr. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika dan etika politik Indonesia. Yang pertama itu pengertian etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak secara benar, baik dan bertanggung jawab yang berdasarkan nilai moral. Etika tidak hanya mengatur perilaku pribadi, tetapi juga berhubungan antara manusia dalam lingkungan sosial dan kehidupan bernegara. Etika dapat membantu seseorang untuk menilai apakah suatu tindakan patut dilakukan atau tidak, sehingga menciptakan kehidupan yang tertib, bermoral, dan penuh tanggung jawab. Kemudian ada pengertian etika politik Indonesia. Etika politik Indonesia adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana perilaku dalam aktivitas politik, baik oleh pemerintah, pejabat publik, maupun masyarakat. Etika politik dapat memastikan bahwa proses politik, pembuatan kebijakan, dan penggunaan kekuasaan, serta penyampaian aspirasi dilakukan secara jujur, adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Etika politik Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, sehingga politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi mengutamakan moral, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian ada ruang lingkup etika politik Indonesia. Yang pertama, etika dalam penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang atau disalahgunakan. Yang kedua, etika kepemimpinan yang jujur, amanah, serta memberi teladan. Yang ketiga, etika komunikasi politik yang sopan, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang keempat, etika hubungan pemerintah masyarakat berdasarkan keterbukaan. Yang kelima, etika pelayanan publik yang adil, cepat, dan tidak diskriminatif. Yang keenam, etika penegakan hukum bagi semua pihak tanpa pengecualian. Dan yang terakhir, etika dalam proses pemilu, kampanye, dan penyampaian aspirasi. Kemudian ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa kelima sila bukan hanya pedoman negara, tetapi juga sumber nilai moral untuk menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Setiap sila mengandung prinsip etis yang mengarahkan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan politik. Karena nilai-nilainya lahir dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar etika yang menyatukan tindakan masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada nilai etika dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, keimanan, kejujuran batin, toleransi, dan menghargai keyakinan. Sila kedua, penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan, empati. Dan sila ketiga, gotong royong, persaudaraan, menjaga keutuhan bangsa. Pada sila keempat, demokrasi, kebebasan berpendapat, musyawarah mufakat. Dan yang terakhir pada sila kelima itu pemerataan, mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Kemudian perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika karena Indonesia adalah bangsa yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan pemikiran, sehingga membutuhkan pedoman moral yang menyatukan semuanya. Tanpa etika Pancasila, kehidupan politik rentan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, konflik, intoleransi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Pancasila menjaga agar perkembangan zaman, teknologi, dan globalisasi tidak menghilangkan karakter moral bangsa. Dan etika Pancasila ini dapat memastikan bahwa pembangunan nasional selalu berada dalam koridor nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Kemudian ada alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika.
Yang pertama, menjadi fondasi moral untuk seluruh tindakan warga negara. Yang kedua, mengarahkan kebijakan nasional agar tidak merugikan rakyat. Yang ketiga, mencegah praktik kekuasaan yang merusak keadilan. Yang keempat, menjadi rambu moral dalam menghadapi dunia pada globalisasi. Yang kelima, menguatkan integritas pemimpin dan penyelenggara negara. Yang terakhir, membangun masyarakat yang adil, jujur, dan bermartabat. Kemudian ada Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik berarti setiap aktivitas politik harus mencerminkan nilai Pancasila. Para pemimpin politik wajib bersikap demokratis, jujur, dan adil sesuai sila keempat dan kelima. Kebijakan negara harus berdasarkan kemanusiaan, serta tidak melanggar hak dan martabat setiap warga sesuai sila kedua. Dan pada politik yang didasarkan pada Pancasila juga menolak kekerasan, permusuhan, dan politik yang politik uang karena bertentangan dengan nilai persatuan dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila ini membuat politik Indonesia tetap berkarakter moral, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Kemudian ada implementasi etika politik berbasis Pancasila. Yang pertama, menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi dan transparan. Yang kedua, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, proses pemilu yang jujur, adil, dan tidak intimidatif. Dan yang keempat, musyawarah dalam penentuan kebijakan. Yang terakhir, pelayanan publik yang profesional dan tidak pilih kasih, sehingga menolak ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi politik. Kemudian ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dalam penerapannya, etika Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya, korupsi yang masih kuat, dan meningkatnya konflik kepentingan dalam politik, serta pengaruh global yang tidak selalu sesuai dengan nilai bangsa. Media sosial juga membawa tantangan baru seperti maraknya hoax, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan penurunan kesadaran etis warga negara. Selain itu, rendahnya keteladanan pemimpin dapat melemahkan penerapan nilai etika dalam masyarakat. Kemudian ada tantangan utama penerapan etika Pancasila. Yang pertama, korupsi dan praktik politik transnasional. Yang kedua, menurunnya rasa persatuan akibat konflik politik. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Yang keempat, penyebaran berita palsu atau hoax dan manipulasi opini. Yang kelima, politisasi agama yang memecah masyarakat. Yang keenam, perubahan budaya global yang merusak nilai moral. Dan yang terakhir, minimnya keteladanan pemimpin dalam etika publik. Kemudian ada makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah bagaimana sebagai prinsip moral yang mengatur bagaimana negara menjalankan pemerintahan dan bagaimana rakyat dapat bersikap. Pemerintah wajib membuat kebijakan yang mencerminkan kehormatan terhadap Tuhan, manusia, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Bagi warga negara, sila-sila tersebut menjadi panduan untuk berperilaku baik, menjaga kerukunan, dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dan Pancasila dapat memastikan bahwa negara dan rakyat berjalan pada nilai moral yang sama. Kemudian ada aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan negara, yaitu menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan, menjunjung hak asasi dan tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi, menjaga persatuan melalui toleransi dan gotong royong, berpartisipasi dalam musyawarah dan menghargai pendapat orang lain, bersikap adil dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, menolak segala bentuk ketidakadilan sosial dan ketimpangan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan fondasi moral bagi seluruh aspek kehidupan, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Melalui nilai-nilai dalam tiap sila, Pancasila membentuk perilaku bangsa yang berkeadaban, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Walaupun tantangan semakin kompleks di era modern, penerapan etika Pancasila tetap menjadi kunci untuk menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas negara. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia terus berkembang sebagai bangsa yang bermoral dan berkeadilan. Sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih.